Hai my friend, good morning good people. Kita bicara marketing yuk. Waktunya kita bicara tentang pemasaran. Akhir-akhir ini saya terkritik dengan banyaknya perusahaan-perusahaan corporate besar, menengah maupun UMKM kecil pun yang berbondong-bondong, berlomba-lomba membantu teman-teman kita yang ada di front line menghadapi coronavirus. Misalkan dengan memberikan masker gratis, memberikan hand sanitizer, memberikan APD, ya lebih mahal lagi, ya, dan memberikan obat-obatan, apapun juga vitamin, jamu-jamuan dan seterusnya. Dan udah 2-3 minggu ini semakin marak sekali. Hampir di sosial media saya melihat di Instagram, di Facebook, banyak orang memposting mereka sedang melakukan tindakan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan coronavirus. Bahkan ada sebuah hashtag yang menarik atau sebuah kegiatan yang bahkan memberikan contoh bagaimana kita bisa membuat corona sebagai bisnis. Apapun itu sah, ya, itu semua sah, itu legal, yang penting kita tidak melanggar hukum. Nah, sisi yang saya ingin angkat kali ini adalah apakah betul ketika perusahaan itu melakukan kebaikan tanda kutip seperti tadi yang saya katakan, itu membawa dampak positif untuk branding mereka. Ya, ini kan marketing, ya, marketing dan dengan branding itu kan hampir dekat walaupun beda, ya. Branding itu adalah siapa kita sebetulnya, marketing is what you do, apa yang kita lakukan, tapi kita combine kan dalam satu vlog ini supaya kita bisa dapat manfaat yang jelas, yaitu apakah kegiatan bertindak seperti tadi itu kepentingannya membantu sesama, itu bisa dikategorikan sebagai branding untuk perusahaan kita yang baik apa tidak. Nah, ironinya adalah ada perusahaan-perusahaan yang benar-benar tulus membantu malah mendapatkan branding yang bagus, dan kebalikannya ada perusahaan-perusahaan yang tanda kutip modus memang niatnya adalah untuk branding, niatnya lebih tinggi untuk memarketingkan perusahaan mereka, malah kurang baik secara branding. Walaupun dapat juga sih nilai baiknya dan dapat manfaatnya juga, tapi tidak maksimal yang memberikan manfaat lebih banyak. Nah, yang saya bahas kali ini adalah perbedaan antara perusahaan yang benar-benar memberikan manfaat dan perusahaan yang tanda kutip memang hanya untuk kampanye perusahaannya semata. Di mana bedanya? Bagaimana kita bisa membedakan dan bagaimana kita bisa lebih baik di dalam berbisnis dan bagaimana kita bisa membantu sesama dengan lebih baik juga. Sebelum saya mulai perbedaannya, ada sedikit disclaimer. Vlog ini tidak dimasukkan untuk mendiskreditkan pihak manapun, tidak dimasukkan untuk menjatuhkan atau mengkerdilkan nilai manfaat yang diberikan oleh perusahaan. Siapapun juga yang melihat vlog ini, saya dan kami semua senang kalau ada orang yang membantu. Lepas dari apapun motifnya, lepas dari apapun juga niat di belakang itu. Ini adalah untuk kepentingan pendidikan semata, kepentingan marketing, education semata, sehingga kita tahu persis apa yang kita lakukan, hopefully membantu kita lebih baik. Oke, so sekali lagi tidak ada maksud untuk mendiskreditkan, tidak ada maksud untuk mengkecilkan nilai bantuan sekecil apapun. Kita semua butuh saling membantu, kita butuh bantuan. Oke, mari kita mulai. Ada sedikit informasi tentang ada sedikit ilmu yang saya mau sharingkan dulu sebelum kita masuk ke poinnya, yaitu namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Ya, kalau kita melihat CSR sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, banyak yang kurang paham bahwa CSR itu ada 4 area. Ada 4 area CSR yang Anda perlu tahu, yang kita bahas nanti ada hubungannya dengan topik saya ini. Yang pertama adalah CSR yang berhubungan dengan filantropi atau kemanusiaan. Humanity in a whole bigger picture, ya, dalam gambar lebih besar. Filantropi. Contoh adalah CSR yang dilakukan oleh Starbucks. Starbucks melakukan CSR dengan membuat komitmen tahun 2025 mereka akan meng-hire 25.000 veteran, ya, meng-hire 25.000 veteran atau prajurit senior yang sudah lagi tidak berkarir sebagai prajurit, yang bekas perang, kemudian dari militer dan seterusnya, ya, yang sudah lagi tidak bisa berkarya sebagai militer ataupun prajurit. Ini salah satu adalah CSR, Corporate Social Responsibility, dalam bentuk humanity atau filantropis. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan environment, lingkungan hidup, ya, preserving environment seperti carbon print, footprint, mengurangi karbon dioksida, penanaman 1.000 pohon, 1.000.000 pohon dan seterusnya. Oke, itu yang kedua, yaitu environment yang berhubungan dengan lingkungan. Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan corporate sendiri. Jadi CSR yang menekankan kepada pentingnya kesetaraan gender, misalkan antara pegawai laki dengan perempuan, antara minoritas, kemudian mengkaryakan anak buah yang kurang
minoritas, misalkan dari genre tertentu, dari etnis tertentu, dari suku tertentu dan seterusnya. Ya, memastikan tidak adanya bayar gaji di bawah UMK itu adalah salah satu corporate social responsibility yang berhubungan dengan corporate sendiri. Dan yang terakhir nomor 4 itu berhubungan dengan namanya social impact yang langsung. Misalkan bencana alam, gunung meletus, famine, kelaparan dan seterusnya. Ya, yang berhubungan dengan kemanusiaan secara langsung. Nah, corona ini melibatkan yang ketiga dan keempat. Jadi kalau Anda mau corporate social responsibility dalam kondisi corona seperti ini, nomor 1 dan 2 itu tidak relevan, nomor 3 dan 4 relevan. Nomor 3 contohnya adalah yang saya baca di artikel. Ini lepas dari benar apa tidak, tapi saya baca di artikel yang saya kira cukup sahih, yaitu ketika perusahaan PM ya, Philip Morris International membuat sebuah deklarasi bahwa di dalam corona crisis ini tidak satupun karyawannya akan dipecat, bahkan karyawan yang ditugaskan untuk bekerja tetap di kantor, di pabrik, di luar akan mendapatkan santunan lebih dibandingkan sebelum corona. Ya, ini sebuah salah satu bentuk CSR yang sangat baik sekali ya, dan bermanfaat karena bermanfaat untuk pegawainya dan diumumkan secara luas sehingga mereka mendapatkan branding yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat yang paling banyak yang saya katakan tadi ya, yang namanya social impact atau berhubungan dengan kemanusiaan secara langsung. APD, hand sanitizer, kemudian masker dan seterusnya. Nah, apa perbedaannya antara perusahaan yang niatnya memberi manfaat dan kebetulan dengan niatnya itu brandingnya mereka naik, dengan perusahaan yang memang fokusnya bukan memberi manfaat dulu, tapi branding dulu, marketing dulu, baru nanti manfaatnya kita kasih sebagai bonus kepada orang yang butuhkan. Nah, bedanya di mana? Ya, seperti saya katakan tadi, karena ironinya adalah perusahaan yang fokusnya adalah memberi manfaat dulu, justru mendapatkan branding lebih baik daripada perusahaan yang fokusnya ke branding dulu, baru memberi manfaat. Oke? Jadi ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Perusahaan yang fokus memberi manfaat dulu itu memiliki 3 ciri. Jadi yang pertama ada 3 ciri. Yang pertama adalah namanya best intention. Apa itu namanya best intention? Best intention itu adalah niat yang terbaik untuk membantu. Nah, ada 3 ciri niat yang terbaik. Apa perusahaan yang memang niatnya membantu? Pertama, memberi manfaat ya. Pertama adalah the first. Jadi perusahaan yang niatnya membantu itu biasanya bukan me too, bukan follower, tapi the first. Yang lain belum nyumbang masker, mereka nyumbang duluan. Yang lain belum nyumbang APD, mereka nyumbang APD duluan. APD alat pelindung diri ya. Mereka yang lain belum menggunakan hand sanitizer, menyumbang hand sanitizer. Mereka duluan yang menyumbang hand sanitizer ke rumah sakit, ke perusahaan-perusahaan, ke paman-paman di becak di lapangan, ke teman-teman yang kurang beruntung di lapangan dan seterusnya. Jadi yang the first, best intention itu kelihatan the first. Nah, kebalikannya kalau perusahaan yang fokus ke branding dan baru ke manfaat itu biasanya follower, me too, ya. Setelah semuanya marak, ikut-ikutan, gitu ya. Jadi best intention itu adalah yang the first. Kemudian ada yang kedua itu namanya the best, which is I kind of like saya lebih suka yang kedua sebetulnya. Jadi Anda tidak mesti jadi the first ketika Anda membantu orang dengan niat paling baik. Tugas Anda adalah memberi yang lebih baik dari yang lain. Katakanlah kalau Anda memberi masker, ya kasih masker yang lebih bagus. Kasih masker yang lebih berkualitas, kasih masker yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi lebih better, even best, ya. Jadi bukan masker yang lebih jelek kualitas, tapi justru malah Anda mengedepankan kualitas yang lebih baik. Contohnya hand sanitizer yang lebih baik, lebih bagus, berkualitas. Anda buat sendiri, Anda tentukan kualitasnya, bahkan Anda bisa mengatakan ini lebih baik dari yang dijual di komersil dan seterusnya. So you have to understand. The best atau better ini menunjukkan bahwa Anda memiliki niat best intention atau niat paling baik. Yang ketiga tentu yang volume atau the bigger. Misalkan Anda memberikan dana santunan lebih besar dari yang lain. Anda memberikan bantuan lebih baik dari yang lain. Jadi ini ada kemampuan ekonomi yang Anda kerahkan untuk menentukan untuk membantu orang, ya. Jadi the first, the best, bigger atau biggest, ya, volume. Jadi itu nomor 1, best intention. Ini menentukan bahwa Anda fokus ke manfaat, ya. First, better atau best, bigger atau the best. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dedicated skill. Jadi ketika Anda fokus memberi manfaat, Anda fokus memberi manfaat sesuai dengan keterampilan dan keahlian Anda masing-masing.
Jauh lebih baik ketika Anda fokus memberi manfaat, Anda fokus ke apa yang Anda sudah ahli. Ya, sebagai contoh adalah kalau Anda memang restoran dan suka ahli masak, tentu Anda lebih cocok, masuk akal memberi manfaat dengan mengirim makanan kepada para frontline suster dokter di rumah sakit daripada Anda mengirim masker, karena memang base Anda adalah food industry. Jauh lebih masuk akal untuk Anda untuk membantu sesama dengan memberikan makanan berkualitas daripada Anda mengirim hand sanitizer. Do you get my point? Jadi yang kedua itu adalah dedicated skill. Jadi yang pertama adalah best intention, yang kedua adalah dedicated skill atau keterampilan yang didedikasikan khusus untuk membantu sesama, orang lain yang membutuhkan. Oke, itu tanda-tanda bahwa perusahaan Anda bermanfaat. Sebaliknya, kalau Anda fokus untuk branding dan memikirkan fokus ke branding dulu baru manfaat, Anda tidak fokus ke apa yang Anda ahli. Anda fokus ke apa yang lagi happening sekarang. Ya, apa yang lagi hype, apa yang lagi rame. Mereka rame beli masker kasih gratis, kita ikut-ikutan. Ya, so again, sekali lagi seperti saya katakan di disclaimer di depan, saya tidak mendiskreditkan segala bentuk upaya bantuan. Ini adalah cuma murni edukasi tentang branding dan marketing, apa yang Anda seharusnya bisa improve di dalam perusahaan masing-masing. Oke? Jangan salah paham ya. Dan yang ketiga adalah yang kita bilang fokus ke user atau target market Anda. Siapa yang Anda bantu dan bagaimana mereka bisa terbantu. Anda mesti check and recheck. Dengan cara apa? Survei dulu dong ketika Anda ingin membantu, mereka butuh apa. Jadi kalau orang bilang, saya udah kebanyakan masker, ya jangan dikasih masker. Saya udah kebanyakan hand sanitizer, ya jangan ditambahin hand sanitizer. Apa yang mereka masih butuhkan. Jadi ketika kita fokus ke target yang kita inginkan, kita benar-benar fokus ke manfaat. Ya, jadi teman-teman yang di luar sana, ketika Anda membantu dalam coronavirus ini, coba ingat 3 hal ini. Yang namanya best intention, dedicated skill, sama target user atau target market Anda yang Anda ingin bantu. Have to be very specific sehingga mereka bisa merasakan manfaat Anda. At the end, Anda paham bahwa CSR tujuannya adalah bukan untuk mempromosikan semata apa yang Anda bisa lakukan, tapi tujuannya adalah membuat yang menerima manfaat, berterima kasih dan merasakan dan ingat kepada apa yang Anda lakukan jauh setelah event ini berakhir. Ya, tujuan dari CSR adalah membuat mereka memiliki brand affinity ya, keingetan kehubungan antara apa yang Anda lakukan dengan mereka merasa ditolong, merasa dibantu. Ya, this is very important for your branding, very important for your marketing. Fokus untuk memberi manfaat, baru branding Anda bagus. Itu pesan yang saya mau sampaikan, semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy. I see you tomorrow guys. Boom.